Bung Karno adalah nama populer dari Soekarno. Lahir pada 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Ketika Soekarno kecil, ia tidak tinggal bersama dengan orang tuanya yang berada di Blitar. Ia tinggal bersama dengan kakeknya yang bernama Raden Harjo Kromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Soekarno bahkan sempat mengenyam sekolah di sana walau tidak sampai selesai, karena harus ikut bersama dengan orang tuanya yang pada waktu itu pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, Soekarno kemudian disekolahkan di Eerste Inlandse School, di mana ayahnya juga bekerja di situ sebagai guru. Akan tetapi kemudian ia dipindahkan pada tahun 1911 ke ELS yang setingkat sekolah dasar untuk dipersiapkan masuk di HBS yang ada di Surabaya. Setelah tamat dan bersekolah di HBS tahun 1915, Soekarno kemudian tinggal di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto atau HOS Cokro Aminoto yang merupakan sahabat dari ayah Soekarno. Dari sanalah Soekarno kenal dengan dunia perjuangan yang membuatnya menjadi pejuang sejati. Di rumah Cokro Aminoto, Soekarno yang masih muda pun mulai belajar dalam dunia politik. Soekarno muda juga belajar untuk pidato dengan cara melakukannya sendiri di kamarnya di depan cermin. Di sekolahnya, Hoogreber Girls School, Soekarno pun memperoleh banyak sekali ilmu terkait banyak hal. Setelah menyelesaikan pendidikan di Hoogreber Girls School di tahun 1921, kemudian Soekarno pindah ke Bandung lalu tinggal bersama Haji Sanusi yang kemudian melanjutkan sekolah ke THS atau Technische Hoge School di jurusan Teknik Sipil di mana saat ini sudah menjadi ITB lalu kemudian bisa lulus di tanggal 25 Mei 1926 sehingga mendapatkan gelar insinyur. Selanjutnya Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo pada Juli 1932 di mana partai ini adalah pecahan Partai Nasional Indonesia. Karena aktivitasnya ini, Soekarno pun kembali ditangkap pada Agustus 1933, lalu diasingkan ke Flores. Pada kondisi ini, Soekarno pun hampir dilupakan para tokoh nasional karena lokasinya yang jauh dan terasing. Meski begitu, semangat Soekarno pun tidak pernah runtuh meski dalam pengasingan yang bisa tersirat dari setiap surat ke Ahmad Hasan yang merupakan guru Persatuan Islam. Soekarno dipindahkan ke Provinsi Bengkulu di tahun 1938. Soekarno pun bisa bebas di masa penjajahan Jepang di tahun 1942. Ketika awal masa penjajahan Indonesia oleh Jepang sekitar tahun 1942 sampai 1945, pemerintah Jepang masih belum memperhatikan tokoh dari pergerakan Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari gerakan 3A yang tokohnya adalah Shimizu dan Mr. Syamsuddin di mana mereka berdua kurang populer. Tapi pada akhirnya pada masa pemerintahan Jepang, tokoh Indonesia ini kemudian mulai diperhatikan lalu dimanfaatkan juga mulai dari Soekarno, Mohatta dan masih banyak lagi beserta organisasinya, sehingga diusahakan bisa menarik perhatian dari penduduk Indonesia. Saat masa penjajahan Jepang, di mana disebutkan ragam organisasi mulai dari Jawa Hokokai, BPU PKI, Pusat Tenaga Rakyat, Putra, hingga PPKI dengan tokoh mulai dari Soekarno, Mohatta, Ki Hajar Dewantara, hingga KH Mas Mansur dan tokoh yang lainnya yang aktif dalam aktivitas pergerakan nasional. Akhirnya, para tokoh nasional ini kemudian bekerja sama bersama pemerintah Jepang dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski begitu, tetap ada yang melakukan gerakan bawah tanah yaitu Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir, mengingat mereka menganggap jika Jepang merupakan fasis berbahaya. Di tahun 1943, Hideko Tojo yang merupakan Perdana Menteri Jepang mengundang para tokoh Indonesia yakni Soekarno, Mohatta hingga Ki Bagus Hadikusumo menuju Jepang dan langsung diterima oleh Kaisar Hirohito. Bintang kekaisaran yaitu Ratna Suci pun diberikan kepada ketiga tokoh tersebut oleh Kaisar Hirohito.
Penganugerahan ini pun menjadikan pemerintahan pendudukan Jepang kaget lantaran karena adanya penganugerahan bintang itu maka ketiga tokoh dari Indonesia tersebut sudah dianggap sebagai keluarga dari Kaisar Jepang. Namun saat Agustus 1945 beliau kembali diundang Marsekal Terauchi yang merupakan pimpinan Angkatan Darat di wilayah Asia Tenggara di daerah Vietnam di mana menyatakan jika proklamasi Indonesia adalah urusan dari rakyat Indonesia. Tetapi karena banyaknya Soekarno berhubungan dengan pemerintahan Jepang dan badan organisasi Jepang menjadikan Soekarno pun justru dituduh Belanda sudah bekerja sama dengan pihak Jepang misalnya dalam kasus Romusa. Menjelang pembacaan teks proklamasi, Presiden Soekarno menyatakan jika meski beberapa tokoh bekerja sama dengan pihak Jepang, namun sebetulnya rakyat Indonesia tetap mengandalkan kekuatannya sendiri dalam mengusahakan kemerdekaan. Beliau amat aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan misalnya dengan merumuskan Pancasila, UUD 1945 hingga dasar pemerintahan Indonesia hingga perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Beliau sempat juga dibujuk untuk bisa menyingkir ke Rengas Dengklok sehingga ada peristiwa Rengas Dengklok yang selalu disebutkan dalam sejarah bangsa Indonesia. Setelah pertemuannya dengan Marsekal Terauchi di Vietnam terjadilah peristiwa Rengas Dengklok di tanggal 16 Agustus 1945 di mana Soekarno dan Mohatta yang dibujuk pemuda menyingkir ke asrama pasukan peta di Rengas Dengklok. Tokoh pemuda pembujuk Soekarno dan Mohatta diantaranya adalah Sukarni, Wikana, Singgih hingga Chairul Saleh. Pemuda ini menuntut Soekarno dan Mohatta untuk bisa segera memproklamasikan kemerdekaan lantaran Indonesia sedang terjadi kevakuman kekuasaan. Kevakuman kekuasaan ini sebetulnya terjadi lantaran Jepang sudah mengaku menyerah dan pasukan sekutu pun belum tiba. Meski begitu Soekarno dan Mohatta tetap menolak. Alasannya adalah masih menunggu kejelasan dari penyerahan Jepang. Alasan lain adalah karena Soekarno sedang menunggu tanggal tepat yaitu 17 Agustus 1945 di mana saat itu sedang bertepatan bulan Ramadan. Sehingga proklamasi pun tetap dilakukan di tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya di tanggal 18 Agustus 1945, PPKI kemudian mengangkat Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama yaitu Soekarno dan Mohatta. Pengangkatan ini kemudian dikukuhkan di tanggal 29 Agustus 1945 oleh KNIP. Baru sebentar jadi presiden, di tanggal 19 September 1945 sudah mampu menyelesaikan masalah tanpa adanya pertumpahan darah yang ada di lapangan Ikada di mana ada 200.000 lebih rakyat Jakarta yang berencana bentrok dengan pasukan Jepang dengan senjata masih lengkap. Ketika sekutu datang dengan pimpinan saat itu adalah Letjen Sir Philip Christison, mereka pun akhirnya mengakui dengan de facto kedaulatan Indonesia setelah adanya pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden pun berusaha keras untuk bisa menyelesaikan krisis yang saat itu terjadi di Surabaya. Tetapi karena adanya provokasi dari pasukan Belanda dan membonceng sekutu di bawah Inggris, pada akhirnya peristiwa 10 November 1945 tetap meledak yang akhirnya menggugurkan pahlawan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Provokasi yang terus terjadi di Jakarta masa itu membuat kondisi pemerintahan cenderung sulit. Karena itu Presiden Soekarno pun memutuskan memindah ibu kota yang awalnya di Jakarta kemudian pindah ke Yogyakarta yang diikuti oleh Wakil Presiden beserta pejabat tinggi lain. Kedudukan Presiden Soekarno berdasar UUD 1945 saat itu adalah selaku kepala pemerintahan namun juga kepala negara. Namun selama adanya revolusi saat itu, sistem pemerintahannya berubah menjadi semi-presidensial di mana Presiden Soekarno adalah kepala negara lalu Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri yakni kepala pemerintahannya. Hal ini adalah jalan agar Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Namun perlu diketahui juga karena meski sistem pemerintahannya berubah,
Ketika revolusi kemerdekaan, kedudukan dari Presiden Soekarno sendiri tetap yang paling penting, terutama ketika menghadapi peristiwa Madiun di tahun 1948 dan agresi militer Belanda II saat itu yang menjadikan presiden dan wakil presiden beserta pejabat tinggi ditahan oleh Belanda. Meski saat itu sudah dibentuk pemerintahan darurat yang ketuanya adalah Syarifuddin Prawiranegara, namun kenyataan yang ada dunia internasional tetap mengakui jika Soekarno dan Mohatta adalah pemimpin sesungguhnya di Indonesia sehingga dari kebijakannya saja yang mampu menyelesaikan sengketa yang ada antara Indonesia dan Belanda. Setelah pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Presiden Soekarno pun diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Lalu jabatan Presiden RI diberikan kepada MRA saat dimana dikenal sebagai Ri Jawa Yogya saat itu. Meski begitu, karena tuntutan Indonesia menjadi yang ingin Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, maka 17 Agustus 1950 RIS diubah kembali menjadi RI dan Soekarno kembali menjadi Presiden RI. Saat itu Indonesia sedang mengalami jatuh bangun kabinet di mana Presiden Soekarno kurang percaya pada sistem multipartai dan menyebut sebagai penyakit kepartaian. Meski banyak sekali jasa dari Presiden Soekarno, namun beliau juga mengalami masa jatuh di mana dimulai sejak beliau berpisah dengan Wakil Presiden Mohatta di tahun 1956 karena pengunduran diri Mohatta dari dunia politik Indonesia. Belum lagi dengan banyaknya pemberontakan dari separatis dan terjadi di wilayah Indonesia. Puncak pemberontakan ini pun terjadi dengan adanya G30 SPKI di mana menjadikan Presiden Soekarno tidak mampu memenuhi impiannya untuk menjadikan bangsa Indonesia sejahtera serta makmur. Setelah itu Soekarno mengalami pengucilan yang dilakukan oleh Presiden pengganti yaitu Soeharto. Soekarno yang sudah tua pun kerap sakit dan akhirnya wafat di tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta tepatnya di Wisma Yaso. Jenazah beliau dikuburkan di Blitar dan sampai saat ini menjadi ikon Blitar. Tiap tahun, jutaan wisatawan kerap dikunjungi wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri, apalagi saat ada Haul Bung Karno.